teman-teman, hari ini aku mau mempresentasikan hasil penelitianku. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkati aku supaya aku bisa mempresentasikan dengan baik dan teman-teman bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sugeng enjing rencang-rencang sedaya tepangaken nami kula Rena Gratia Ivanka. Saged dipun timbali Rena. Kula saking SD Cahaya Nur Kudus, kelas 3A. Cakep semanten tetepangan saking kula. Matur nuwun. We know that over 2/3 of Earth's surface is covered by water. As Earth's population continues to grow, the amount and quality of water is reducing gradually. Poor water quality means water pollution. Pollution is a human problem. So let's take a look. One of pollution that make our water reduce its quality. Dampak sampah pada air. Fokus permasalahan. Sebagian besar penyebab pencemaran air adalah akibat ulah tangan manusia. Di mana ada manusia, maka di situ juga ada sampah. Sampah dari manusia menjadi penyebab pencemaran air yang paling besar, dan selebihnya sampah bisa juga berasal dari alam, seperti ranting, buah, dan dedaunan yang jatuh. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibagi menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan beracun. Investigasi. Ada dampak sampah organik dan anorganik terhadap air. Prosedur. 1. Mengamati sampah di lingkungan sekitar yang mewakili sampah organik dan sampah anorganik. 2. Mengamati bentuk sampah yang ditemukan. 3. Melakukan percobaan terhadap sampah dan yang ditemukan, seperti daun, kertas, plastik, styrofoam selama 14 hari atau 336 jam. 4. Mengamati perubahan yang terjadi. Hasil yang diharapkan. Sampah organik akan dapat terurai atau membusuk oleh bakteri, seperti adanya perubahan bentuk atau warna, dan sampah anorganik tidak akan mengalami perubahan bentuk atau warna. Paparan data penelitianku. Daun yang baru dipetik, daun kering, kertas koran, tisu, plastik, dan styrofoam. Hasil akhir penelitianku adalah daun yang baru dipetik, warna air bening jernih, tetapi timbul gelembung udara kecil di dalam kontainer. Daun kering. Bentuk daun kering berwarna kuning coklat kehitaman. Warna air mulai tanggal 5 Mei 24 jam berwarna kuning dan semakin keruh dan makin keruh sampai tanggal 18 Mei 2021. Bentuk kertas koran. Bentuk bubur kertas, warna air bening dan jernih. Tisu toilet. Bentuk mulai tanggal 10 Mei atau 144 jam, tisu mulai hancur, tetapi warna airnya masih bening dan jernih. Plastik, warna air masih bening dan jernih. Styrofoam juga seperti plastik, bening
dan jernih. Pembahasan 1. Setelah beberapa hari di dalam air, semua bahan yang mewakili sampah organik mengalami perubahan bentuk dan dalam hal ini hancur atau perubahan warna karena membusuk dan warna larut ke air, kecuali daun yang baru dipetik. 2. Daun yang baru dipetik memiliki kandungan air cukup tinggi. Gelembung-gelembung udara yang ada di daun yang baru dipetik menunjukkan bahwa adanya proses pembusukan. Proses pembusukan yang terjadi dibutuhkan waktu lebih lama dari percobaan. 3. Setelah beberapa hari di dalam air, semua bahan yang mewakili sampah anorganik tidak mengalami perubahan bentuk dan tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Sampah organik mencemari air walaupun bisa terurai seiring berjalannya waktu. 2. Berdasarkan jenisnya, sampah organik dibagi menjadi 2. Sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah lebih lama mengalami proses pembusukan di dalam air. 3. Sampah anorganik mencemari air karena tidak bisa terurai bentuknya yang tetap dan tidak terjadi proses pembusukan di dalam air. Jika ada sampah anorganik yang bisa terurai, membutuhkan waktu jauh lebih lama dari sampah-sampah anorganik. Sangat lama. Apa yang saya pelajari? Baik sampah organik dan sampah anorganik dapat menyebabkan pencemaran air. Sampah organik dapat mencemari air dan dengan adanya perubahan warna dan perubahan bentuk. Dengan adanya proses pembusukan jika berada di dalam air selama waktu tertentu. Sedangkan sampah anorganik dapat mengganggu hewan-hewan yang ada di dalam air dengan bentuknya yang tidak bisa terurai. Apa yang saya lakukan? Melakukan perubahan gaya hidup dan pola pikir tentang sampah. Melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, recycle, serta tidak membuang sampah di selokan, sungai, atau laut. Terima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi aku dan bisa mendampingi aku dari awal presentasi ini sampai akhir dengan lancar. Kasih Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.